Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu informasi terbaru yang diposting di website Kemenak seputar judulnya kita lihat di sini. Menurut saya ini kabar gembira yang selama ini belum ada. Nah, ini Bapak Ibu, judul yang dibuat di website Kemenak. Sudah ada regulasi, Pemda bisa berikan bantuan untuk madrasah. Nah, ini yang seumur hidup saya belum pernah dengar berita seperti ini. Nah, baru kali ini. Karena memang madrasah itu di bawah naungan langsung Kementerian Agama, yang artinya kementerian langsung ke pusat, boleh dikatakan seperti itu. Nah, berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain yang dimiliki oleh Pemda. Nah, disebut juga dengan sekolah milik Pemda atau daerah. Nah, seperti SD, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk madrasah biasanya memang tidak pernah mendapat bantuan dari Pemda. Berbeda dengan swasta. Nah, ini untuk yang negeri tentunya. Nah, jadi ini ada regulasinya. Nah, di sini disebutkan Aturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2021. Nah, jadi ditegaskan pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD tahun anggaran 2022. Nah, untuk membantu sekolah-sekolah madrasah, tentunya lingkup negeri. Nah, kalau swasta itu memang sudah pemerintah daerah memang sudah memberikan. Contoh misalnya madrasah di tempat saya kuliah dahulu. Nah, itu ruang kelasnya itu mendapat bantuan dari Pemda karena swasta. Nah, dalam hal ini artinya jadi Bapak Ibu guru yang di madrasah, baik itu guru umum maupun guru mapel pai. Nah, karena di madrasah ini kan ada dua jenis, dua kategori guru umum, mapel umum, dan guru mapel pai yang 5, bahasa Arab, SKI, fikih, Quran hadis, akidah akhlak, dan fikih. Nah, sedangkan di mapel umum ya, ditambah RA dan MI. Nah, jadi apa keistimewaan dari berita ini? Nah, maksudnya adalah Bapak Ibu serta kawan-kawan, Bapak Ibu dan kawan-kawan bisa mengusulkan berdasarkan aturan ini. Nah, untuk meminta anggaran atau menganggarkan kepada daerah, meminta kepada daerah untuk menganggarkan biaya PPG. Nah, karena memang di setiap daerah itu sampai sekarang seluruh Indonesia guru madrasah itu yang belum PPG sangat banyak. Totalnya dari dua kategori secara umum, guru umum dan guru mapel pai, ditambah RA dan MI itu 37.000. Nah, makanya tahun ini pretest belum berani dilaksanakan, walaupun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, apakah dilakukan pretest atau tidak. Nah, sampai saat ini belum, karena antrian masih panjang. Untuk guru madrasah saja itu kalau tidak salah masih 12.000. Nah, itu khusus untuk madrasah. Sedangkan jatah untuk guru madrasah ini totalnya hanya 9.000. Nah, sedangkan itu total untuk guru madrasah yang terbagi dari dua kategori tadi. Nah, berbeda dengan guru PAI. Guru PAI jatahnya tersendiri, 5.000 untuk guru PAI. Nah, alhamdulillah guru PAI sedikit lebih cepat. Nah, kalau tidak salah tahun ini selesai. Nah, jadi maksudnya itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu guru madrasah, guru umum ataupun guru mapel pai, RA maupun MI, jadi bisa
saran saya membuat grup, membuat kelompok. Nah, saran saya sesuai dengan daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, saran saya juga Bapak Ibu jangan ikut grup-grup WA yang ada di Facebook itu. Nah, yang tergabung di seluruh Indonesia, saran saya tidak, khusus untuk PPG. Karena Bapak Ibu di sana terkadang informasi itu semuanya di-share tanpa penyaringan. Jadi terkadang Bapak Ibu menelan mentah-mentah. Jadi literasinya jadi tidak bagus. Itu saran saya. Nah, jadi jika misalnya ingin membuat grup, grup per kabupaten kota, jika misalnya Bapak Ibu di salah satu kabupaten atau kota, buat satu grup khusus untuk guru madrasah, baik itu mapel umum dan mapel PAI tidak apa-apa, tapi satu daerah dengan catatan harus memasukkan operator kanwil. Karena jika PPG, beliau yang meng-ACC, biasanya juga informasi-informasi dari Kemenak Pusat itu langsung dikirim ke operator kanwil. Nah, jadi operator kanwil inilah men-share ke operator kabupaten kota. Nah, operator kabupaten kota inilah juga meng-share ke grup sertifikasi, grup MGMP guru PAI, SMP, SMA, SMK, dan KKG yang di SD. Nah, di Pontren itu semua di-share. Nah, Pontren ini terkadang ada yang berkurikulum modern. Jadi ada juga yang bisa sertifikasi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya sangat menyarankan Bapak Ibu membuat grup agar jika nanti misalnya peluang, sebenarnya tahun ini peluangnya sangat bagus. Kenapa saya katakan sangat bagus? Karena tahun ini dan tahun depan adalah tahun politik. Jadi tahun ini Bapak Ibu tinggal menunggu daftar hasil jadi untuk guru PAI yang itu, jika guru PAI menunggu daftar hasil pretest. Nah, untuk guru madrasah, jika misalnya ingin bergerak, sesuai dengan aturan ini, jadi Bapak Ibu meminta daftar kawan-kawan yang lulus pretest tahun 2018 dan tahun 2019, untuk dibawa ke Pemda. Nah, dalam hal ini, misalnya pemerintah daerah, jika misalnya Bapak Ibu di tingkat SD SMP, misalnya MI dan MTS, berarti Bapak Ibu di dinas kabupaten kota, dinas pendidikan kabupaten kota. Nah, jika Bapak Ibu misalnya ada di MAN atau yang swasta, MA swasta, maka di bawah naungan dinas provinsi. Nah, jadi Bapak Ibu bisa usulkan. Nah, ini dasarnya. Nah, ini bisa di-download ini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal ketik Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2001. Nah, jadi di sini sedikit diuraikan salah satu poin di dalam Permendagri tersebut. Nah, jadi di sini disebutkan alokasi anggaran itu antara lain pendidikan agama dan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, ini menurut saya kabar yang sangat gembira, kabar yang sangat bahagia dan menggembirakan untuk guru madrasah. Nah, tentu di sini karena ada cerita pendidikan agama dan keagamaan, ya tentu di sini adalah guru PAI. Nah, ini salah satu poinnya, dan juga termasuk guru umum itu. Nah, karena bercerita tentang pendidikan agama. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Karena yang mengajar di MI dan MTS, yang saya tahu sampai sekarang ini wajib beragama Islam. Yang saya tahu, wajib beragama Islam. Nah, artinya masuk ke dalam pembinaan agama dan keagamaan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di daerah manapun berada, untuk bergerak itu tidak sama dengan demo Bapak Ibu. Jadi misalnya ada 5 orang atau 10 orang yang
mau yang memiliki waktu luang, nah tunjuk satu orang untuk sebagai juru bicara yang barangkali bahasa berani tampil. Nah itu untuk menyampaikan paparan-paparan tentunya berdasarkan data. Nah agar nanti dipahami dan bisa diterima. Nah biasanya mereka minta data karena berdasarkan data itulah nanti bisa dimasukkan ke dalam alokasi anggaran. Nah, misalnya seputar PPG itu, berapa jumlah guru yang akan atau siap PPG. Karena saya saja ke dinas waktu itu pernah melegalisir SK GTT saya, itu ditanya, sudah sudah terpanggil PPG? Ya, saya bilang sudah, karena waktu itu baru list Kemenak persiapan untuk PPG. Padahal belum lagi di aplikasi siaga dipanggil, tapi saya pastikan saja sudah. Nah, jadi karena waktu itu wajib melegalisir SK dan seterusnya untuk data keperluan LPTK dan juga nanti ada urusan dengan Kanwil untuk data-data awal. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mungkin itu saja informasi kali ini. Ini baru. Bapak Ibu bisa lihat tanggal postingnya 10 Juni tahun 2022. Nah, jadi ini memang baru. Nah, ini rapat sosialisasi barangkali ke Pemda karena sesuai dengan berita sebelumnya. Jadi Kementerian Agama ini akan menggesa atau terus meminta bantuan dari Pemda yang sudah peduli terhadap guru PAI. Kalau tidak salah tahun 2021 itu 127 Pemda yang peduli terhadap guru PAI dan diberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi dari Kemenak. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga berhasil. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Insya Allah saya akan menjawab semampu saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.